Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di tutorial kali ini saya akan melanjutkan video kemarin. Untuk kali ini saya akan membuat untuk form login dan register, dan kemudian persiapan awal pembuatan REST API. Namun sebelum kita melanjutkan ke REST API, mungkin teman-teman terlebih dahulu harus menyiapkan akun di Keyflash ya. Buat teman-teman yang belum mempunyai, silahkan register. Itu buka langsung di websitenya di Keyflash. Nah ini ya. Kemudian daftar kalau belum punya. Nah, kebetulan saya sudah punya, jadi saya tinggal login. Nah, untuk teman-teman siapkan dulu melakukan pendaftaran akun sebagai buyer dan ikuti langkah-langkahnya. Namun itu nanti akan saya jelaskan nanti. Saya akan melanjutkan tutorialnya terlebih dahulu. Saya kemarin sudah membuat mockup kurang lebih seperti ini, sangat sederhana, di mana hanya untuk form login itu menggunakan email dan password. Untuk password itu terdapat ikon mata ya, mata yang dibuka dan ditutup atau close. Ketika klik tombol mata yang dibuka ini, maka input tipenya bukan yang di secure ya. Password itu biasanya kan hitam berapa gitu ya, ada bulatan hitam dot atau bintang-bintang kayak gitu. Dan kalau kita mau menutup itu kita klik tombol yang ini nantinya. Untuk register kurang lebih sama juga tampilannya, hanya saja seperti ini. Dan kemudian untuk REST API itu kita akan menggunakan Laravel 10. Buka saja Laravel. Untuk Laravel 10 itu menggunakan versi PHP 8 sekian ya. Jadi teman-teman download dulu seperti web servernya untuk di laptop atau di komputer, XAMPP atau yang lainnya yang mungkin menurut teman-teman atau yang sudah biasa dipakai oleh teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan XAMPP untuk web servernya. Kemudian untuk database manajernya saya menggunakan Navigate yang ini ya, saya menggunakan yang biasa lah Indonesia ya. Atau teman-teman mau menggunakan PHP admin nggak apa-apa. Baik, kita mau membuat layout untuk login terlebih dahulu. Yang pertama, kita masuk ke folder page, kemudian kita buat folder, bisa out. Di dalam folder out kita buat folder file baru, index.csx, login ya, login.csx. Kita buat rnfs login page. Nah, kemudian kita buat file baru lagi di dalam folder out, register.csx. Kita sama rnfs register page. Dan jangan lupa kita selalu mendaftarkan file-file login dan register ke index import login page dan import
register page. Kemudian kita ekspor juga. Kemudian kita buat routingnya untuk loginnya. Kita buat di sini di bawah saja. Ini kita copy. Login. Ini login page. Kemudian untuk headernya kita nonaktifkan. Jadi kita bisa menggunakan header sound. Nah, ini kita set ke false. Begitu juga untuk registernya. Registernya kita tetap menampilkan headernya, cuma untuk titlenya kita kosongkan saja. Register page. Baik, kita coba. Kita coba ubah pada app-nya. Untuk initial route kita ganti, kita pindah ke untuk loginnya. Initial route name itu login. Baik, selanjutnya kita coba refresh ya, close dulu, buang dulu, clear cache dulu. Kemudian kita buka lagi. Harusnya dia sudah masuk ke login page. Untuk load page pertama itu adalah login page ya. Nah, ternyata belum berhasil. Kita coba taruh paling atas untuk login dan registernya. Kita coba taruh di sini. Kita coba buka lagi. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk login page-nya itu halaman pertama yang kita akses. Kemudian kita lanjutkan untuk mendesain tampilannya. Kita import dulu text input, kemudian touchable opacity. Saya untuk login dan register tidak akan menggunakan reusable component text input, tapi saya akan menggunakan manual saja di sini. Kita import juga untuk dark mode-nya, use color scheme, kita buat konstantanya is dark mode, use color scheme. Dan kita mulai. Kita buat style, margin, background color dulu is dark mode, maka dark background. Jika bukan dark mode maka kita menggunakan white background. Kita atur ke flex 1. Oke. Kemudian kita buat view lagi.
style, margin horizontal, kita menggunakan variabel horizontal margin. Oke, kemudian kita buat juga untuk margin topnya, margin top kita maaf, ini jangan dulu. Kita buat justify, center, align content, center, height kita coba kasih 100%. Nah, dia sudah berada di tengah. Oke, kemudian kita mulai membuat formnya. Kita buat view lagi, kemudian kita text login. Oke, kemudian setelah itu kita mulai membuat untuk emailnya, text input, kita buat style, border, white, satu, border color itu is dark mode, kita pakai slash color, jika bukan kita pakai gray color. Kemudian kita buat border radius, kita pakai 5. Kemudian setelah itu kita coba buat placeholder, masukkan email. Kemudian kita buat style untuk placeholdernya, placeholder text color kita pakai gray color. Di dark mode kita pakai ini, ngikutin bordernya select color, jika bukan kita pakai gray color. Oke, kemudian kita kasih padding, kita coba kasih padding 10. Oke, kita coba. Oke, kemudian kita buat style untuk titelnya, style, font family, bold, font size kita buat yang gedean dikit, 24 coba. Oke, kemudian colornya, color is dark mode, kita pakai dark color, ini light color. Oke, kemudian kita untuk pembungkus teks titelnya kita pastel juga, kita kasih margin bottom tuh 15, udah cukup ya, seperti ini. Kemudian untuk fontnya, teks inputnya juga kita buat font family, ini sama, kita contohkan saja, tapi ada yang kita buang. Font family kita pakai regular font.
Writernya nggak baca. Kita coba besarkan dulu. Oke. Setelah itu kita buat untuk passwordnya. Untuk password kita harus custom view, kemudian kita text input, dan di sini kita ekspor dulu ikon matanya. Ekspor, kita pakai SVG, kemudian satunya lagi untuk mata yang ditutup, ekspor juga, dan kita kopikan semua ke dalam folder project kita dalam src, assets, image, svg. Kita rename supaya lebih mudah. cross. Kemudian kita daftarkan ke indeks asetnya. Bentar, saya mau ngecas dulu laptopnya. Kita import cross double S svg, kemudian kita ekspor juga cross. Nah, kita coba import di sini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ya, kita kristalnya itu berada di view untuk bordernya. Kita copy saja yang ini. Oke, heading, kemudian kita coba hapus font family-nya. Nah, ini ya teman-teman, tinggal kita modifikasi saja. Paddingnya coba kita buang. Nah, kita coba flex direction, kita buat row. Nah, kemudian kita buat align itemnya center. Oke, kemudian space justifikan kontennya itu space between. Oke, kemudian kita kasih padding coba 10. Ini ya teman-teman, kita coba kasih paddingnya di sini. Kita copy dari yang ini. Oke, ini kita coba. Nah, kita tambahkan di sini flex tuh. Oke, kemudian
paddingnya coba kita tambahkan, tapi padding horizontal kita buat 10. Nah ini ya teman-teman. Kemudian kita buat untuk view dari teks input yang atas. Kita buat saja di sini view untuk jaraknya, style, height tingginya kita coba kasih 15. Nah seperti ini ya teman-teman. Atau enggak kalau kurang tinggi kita buat 20 saja. Kemudian placeholdernya kita buat untuk placeholder password. Padding ini nggak perlu sepertinya ya teman-teman. Nah sudah terbentuk ya. Kemudian untuk icon mata ini kita bungkus dengan touchable opacity. Nah seperti ini teman-teman. Kita buat step terlebih dahulu. Kita import use step. Nah kita buat step dulu. Cons is secure, set is secure, use step false. Nah sini kita coba buka React Native-nya, React Native. Kita coba teks input. Nah kita coba lihat. Secure. Nah ini secure text entry. Kita coba pakai ini ya, secure text entry. Saya juga rada lupa. Secure text entry kita coba true. Coba. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita setting true atau false nya itu dari step is secure. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita handle dari sini on press set is secure tidak sama dengan is secure. Kemudian kita buat kondisi untuk icon matanya, is secure maka kita tampilkan yang jika dia tidak secure maka kita tampilkan yang cross. Nah ini teman-teman. Nah ini kan false teman-teman, defaultnya itu false ya. Kita buat defaultnya itu true. Nah ini teman-teman, kita coba tes. Kemudian kita klik. Nah tampil, kita hide lagi, tutup lagi. Nah seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Kemudian kita buat patternnya, kita copy untuk view pembatasnya, jaraknya. Kemudian kita buat patternnya, kita pakai touchable opacity lagi, text login. Nah kita buat style untuk patternnya, style
background color kita pakai blue color. Kemudian padding kita pakai 10. Kemudian border radius kita pakai 5. Kemudian kita buat sementara ini dulu. Kemudian kita buat style untuk text buttonnya, style color kita buat pakai white color. Kemudian text align kita buat center. Nah, kemudian untuk font family-nya kita pakai regular font. Untuk font size-nya default saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hapus. Oke. Kemudian kita buat teks di bawahnya, di bawah button. Kita copy, carak lagi. Kemudian kita buat view. Teks atau nah ini teman-teman. Untuk kalau enggak kita langsung teks saja. Nah, atau kita buat stylenya coba copy ini, kita rubah colornya, ini pakai black. Colornya saya lupa teman-teman. Kita pakai light color, like ya, light color. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, ini pakai gray saja. Is dark, pakai slate gray color. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi rada itu ya, rada nggak dibuat, jangan terlalu jelas. Kemudian kita buat view lagi, view saja, di mouse view untuk ini. Teks belum punya akun, teksnya apa ya, di Figma belum punya akun, daftar belum punya akun. Sini kita buat pakai touchable opacity, teks daftar. Coba cek. Oke, kita setting di dalam view, style, flex direction, kita pakai row. Nah, kemudian kita atur jaraknya pakai calm gap. Kita coba buat 15, itu terlalu lebar, kita pakai 10, 5 mungkin. Nah, kemudian kita buat justify content center supaya berada di tengah. Kemudian kita tambahkan jarak dulu antara teks atau dengan teks untuk buat belum punya akun tersebut. Nah, ini nanti menuju ke register WordPress. Kita bungkus buat props-nya, navigate,
refresh, navigation, navigate, register. Nah, kita coba klik. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk login hanya seperti ini. Kemudian untuk register, kita cukup copy dari login page saja, kita pastekan. Register page. Oke. Tapi kita ubah title login dengan register atau ya register. Kemudian masukkan email. Untuk teks di bawah itu kita hapus saja. Nah, ini kita hapus, ini kita nggak perlu di sini. Nah, kemudian kita tambahkan form satu lagi di atas. Kita copy dari yang teks input ini, kita taruh di sini, masukkan nama. Nah, kemudian kita copy juga untuk jaraknya. Nah, kemudian teks buttonnya kita ganti dengan daftar. Kita ganti ya register. Nah, jadi supaya sinkron dengan titelnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk desain login dan registernya. Nah, ke login, daftar. Ketika login, kita buat ketika login, kita langsung ke redirect ke halaman My Tabs. Login on page-nya. Nah, ini on press, navigate. Nah, ini teman-teman, kita coba klik. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang kan? Nah, kalau kurang gede saya perbesar dulu untuk loginnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman yang sudah mempunyai link untuk Figma-nya itu mungkin lebih mudah ya untuk download atau ekspor icon-icon yang saya gunakan di sini untuk belajar. Oke, kemudian untuk desain sementara sampai di sini ya. Untuk yang lain-lain itu nanti sedang berjalan. Kemudian langkah selanjutnya adalah persiapan membuat REST API menggunakan Laravel. Nah, di sini saya menggunakan Laravel versi 10. Untuk Laravel versi 10, saya itu dari versi PHP itu menggunakan versi 8 sekian kalau nggak salah ya. Kemudian database saya menggunakan MySQL. Untuk rancangan database tabelnya saya sudah siapkan ya gambaran kasarnya, itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. Sementara saya baru membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel. Dimana itu ada untuk users ini bawaan dari Laravel ya, migrate, cuma kita tambahkan kolom baru yaitu roles ID. Rencananya saya membuat 2 role, satu administrator atau admin, yang kedua itu sebagai buyer, dimana jika kita sebagai admin atau pemilik aplikasi nantinya kita menggunakan harga yang dari DigiFlash-nya itu berapa, kemudian
Jika role-nya buyer itu menggunakan harga yang sudah di up. Teman-teman mungkin saya mau tunjukin dulu kurang lebih tampilan dari DigiFlash-nya. Nah, ini ya teman-teman. Ini jika di sini masih tulisannya pindah ke buyer area, itu berarti kita masih berada di seller. Nah, kemudian kita pindah ke buyer, klik saja. Nah, kemudian untuk menambah produk, kita ke menu produk, kemudian prabayar atau pasca bayar. Nah, di sini teman-teman, nah pilihannya banyak teman-teman. Kita mengatur harganya, kita bisa pilih seller-sellernya, misal tambah produk. Nah, tambah produk kita mau pilih produk apa saja. Begitu juga untuk pasca bayar. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian untuk koneksi, kita mengambil data produk dari DigiFlash, kita masuk ke folder menu atur koneksi, kemudian kita menggunakan API. Kita dokumentasi, lihat untuk dokumentasinya. Nah, ini ya teman-teman, karena kita masih tahap develop, kita harus whitelist IP kita, dan pasti nggak hanya sekali ya, kita akan berganti-ganti IP komputer kita karena kita belum menggunakan public IP. Nah, ini ada cek saldo kita ya. Ini ada dokumentasinya. Kemudian untuk mengambil daftar harga itu, ini ada untuk prepaid atau pasca. Kemudian untuk top up, transaksi top up pulsa, PLN token, kemudian seperti ShopeePay, Dana, dan lain-lain. Kemudian untuk mengecek tagihan, ini ada tagihan listrik dan lain-lainnya. Ini ada banyak sekali pilihannya ya. Cuma kita memang di tutorial saya memang tidak mengambil semuanya, hanya beberapa saja. Kemudian untuk pembayaran, di DigiFlash juga menyediakan untuk webhook ya. Webhook itu supaya kita bisa real time, kita bisa membuat real time. Jadi ketika kita membuat klik top up pulsa, kadang kan ada jeda itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan webhook, di website kita statusnya tidak akan berubah. Semisal kita default mengatur pending, kalau kita tidak menggunakan webhook, kita tidak akan menerima perubahan status transaksi kita dari DigiFlash ke website kita, yang akhirnya transaksi kita seperti tidak real time ya. Bahkan kita sebagai administrator aplikasi kita sendiri pun akan kerepotan jika ternyata transaksi kita sudah berhasil atau tidak. Oke, nah teman-teman mungkin bisa menyiapkan terlebih dahulu untuk meregistrasikan dulu, membuat akun di DigiFlash. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya untuk desain tabel database kurang lebih seperti ini. Untuk produk pasca dan produk prepaid saya buat sendiri. Kemudian ada untuk menyimpan transaksi. Kemudian ini kode generate ya. Jadi ini saya membuat tabel untuk mengeksekusi atau membuat nomor invoice lah ya, kurang lebih seperti itu. Ini prefix nomor. Nah, prefix nomor ini kita coba buka DigiFlash, kita buka bloknya. Nah ini
di DigiFlash itu. Nah ini teman-teman. Jadi semisal nantinya kita mengetik di aplikasi atau pulsa, kita mengetik 0811 sekian sekian sekian, kemudian tampilkan produk, nanti kita bisa membuat query otomatis untuk mengambil data produk pulsa dan data dengan brand atau provider Telkomsel, seperti itu teman-teman. Ini bisa membantu ya. Nah itu teman-teman, ini kurang lebih tabelnya seperti ini, user, transaction. Nah sementara saya baru menyiapkan 1 2 3 4 5 6 7 tabel. Kemudian nanti sambil jalan juga tahap selanjutnya saya seperti top up, deposit saldo ke kita. Misal saya pemilik aplikasi kita, kemudian teman-teman itu yang menggunakan aplikasi kita. Teman-teman tidak bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi kita kalau kalian belum melakukan top up saldo untuk akun teman-teman. Jadi nanti saya rencana akan menggunakan payment gateway Mitrans. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah tutorial ini masih sangat panjang sebenarnya. Belum setelah kita membuat API untuk kita gunakan di mobile apps-nya, kita juga perlu membuat versi websitenya. Karena untuk mengontrol transaksi-transaksi dan yang lainnya yang harus kita kontrol melalui websitenya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah saya contohkan saja untuk yang sudah saya gambaran untuk mengambil data produknya. Kita pakai Laravel saya yang sebelumnya saya sudah coba-coba. Kita coba aktifkan servernya dulu. Coba. Kalau crash berarti saya harus menutup dulu emulatornya. Soalnya kemarin sempat crash saat saya buka, berjalan berdampingan dengan emulatornya. Oke, kita coba dulu, jalankan. Untuk instalasi Laravel saya tidak bisa menjelaskan. Untuk teman-teman bisa membaca sendiri langsung dari dokumentasi resminya, official Laravelnya ya teman-teman. Di situ lebih lengkap sih menurut saya. Nah, kemudian kita buka database-nya. Nah ini ya teman-teman, kita kosongkan dulu, coba kita tekan juga. Nah ini kosong ya teman-teman. Sekarang kita coba menarik daftar harga dari produk prepaid dari DigiFlash. Nah kita pakai Postman, saya pakai Postman. Teman-teman kalau mau pakai yang lain biasanya pakai apa silahkan, nggak apa-apa, sama aja. Emulatornya saya matikan dulu untuk reaktifnya supaya nggak terlalu berat ya, karena laptop saya juga laptop sudah cukup berumur teman-teman. Nah ini teman-teman,
Kita coba ya. Kita get. Kita menggunakan pos ya, karena dari DigiFlash itu memang menggunakan pos. Kita coba dulu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita berhasil mendapatkan data produknya. Nah, kita cek ke database. Nah, datanya sudah masuk. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cuma seperti itu bocoran yang bisa saya kasih lihat ke teman-teman. Nanti kita belajar bikin bareng-bareng saja di tutorial selanjutnya. Nah, kurang lebih cukup sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe juga yang baru bergabung ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.